memahami ya, dengan masuk, dengan saling memahami ya akan terciptalah sesuatu yang baik. Pesan damainya hanya itu aja. Salam cinta semuanya. Jadi NKRI bangsa ini adalah wajib kita perjuangkan, wajib kita perkuat, wajib kita perjuangkan. Saya apapun dari Ibu Suki mengucapkan salam cinta, salam damai, salam ketentraman dalam hati kita semua. Moga-moga Tuhan selalu senantiasa memberikan kita semua kerukunan di dalam hati kita, kerukunan di luar diri kita untuk negeri yang aman, negeri yang penuh dengan perdamaian, negeri yang penuh dengan kerukunan antar umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Alhamdulillah fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini ada lagi masalah yang lucu ini, satu ini. Seorang sufi yang mengadakan acara di gereja saat misa. Saat misa kekristenan itu ya. Ini tentu paling kebablasan. Kemudian mengadakan acara, berbagai macam acara di gereja, turut mensukseskan acara gereja tersebut, penontonnya cukup banyak itu. Ya tentu bagi agama lain itu bulan-bulanan, bukan sebuah toleransi itu. Toleransi yang benar itu ya.
Jadi toleransi dan toleransi ini berbeda. Kalau toleransi itu yaitu yang membiarkan ketololan berkembang di kalangan umatnya, itu biasanya seperti itu. Umat Islam itu memiliki batasan di dalam pergaulan akidah, ya. Dalam pergaulan akidah dan ubudiyah yang disebut dengan bari'um mimma tusyrikun, yaitu menjauhkan diri dari kebiasaan kaum musyrikin. Bahkan Allah sendiri subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari pekerjaan orang-orang musyrik itu. Jadi mereka itu bisa dikatakan paganis, orang yang menyembah selain Allah, Tuhan yang diyakini oleh umat Islam yang menurunkan Al-Quran dan mengutus Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah, ya. Sedangkan Islam menolak kebiasaan-kebiasaan di luar agamanya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ada 3 ayat di dalam surat At-Taubah yang didahului dengan kata-kata laqad kafarul ladzina qalu. Itu ada 3 ayat di dalam surat At-Taubah yang isinya adalah yaitu innallaha huwa salisun salasatin. 1. Yang kedua, innallaha huwa, yaitu Al-Masih ibnu Maryam. Itu sama keduanya itu. Jadi di sini kedua ayat ini, ketiga ayat ini semuanya mempersisikan sungguh telah kafir orang yang meyakini Trinitas. Itu dalam Al-Quran, ya. Orang yang meyakini Trinitas, orang yang turut mensukseskan acara Trinitas ini bagian dari mendukung sebagai bentuk pembenaran aspiratif terhadap mereka, mengakui kebenaran mereka. Fi kitab Nawaqidil Islam, yaitu kitab yang membatalkan keislaman, ada 10 sebab batalnya keislaman. Di antaranya nawaqidil Islam itu adalah yaitu menjadikan manusia sebagai sesembahan. Itu bisa membatalkan, membenarkan, mengakui, mendukung dan sebagainya. Itu masuk dalam pembatal keislaman. Jadi kalau umat Islam dengan mereka ada batasan. Kegiatan mereka itu adalah kegiatan mereka. Sebagaimana mereka meyakini kalau ikut Islam itu juga bisa salah. Tapi mereka menggunakan kendaraan agama Islam ini sebagai salah satu kendaraan mereka lewat budaya-budaya Islam dan sebagainya untuk menjinakkan umat Islam yang dianggap terlalu liar. Nah, kita bisa melihat hal ini, ya, sebagai salah satu cara yang harus disadari oleh umat Islam agar tidak terseret ke dalam kesyirikan-kesyirikan besar tadi itu. Di dalam Islam sendiri dikatakan wa may yabtaghi ghairal Islam la yuqbala minhu. Jadi orang yang mencari agama selain Islam, bagi umat Islam ini tentunya harus yakin orang yang yabtaghi ghairal Islam, mencari agama selain Islam, la yuqbala min, itu tidak akan diterima agamanya gitu. Tidak akan diterima agamanya. Tidak akan diterima keyakinannya. Tidak akan diterima ibadahnya. Tidak akan diterima seluruhnya. Jadi kalau ada umat Islam yang seperti itu di dalam memahami agama, siapapun dia, kayak mau namakan aswaja apa saja, jelas merupakan kesalahan. Apalagi ini menggunakan lambang aswaja, seolah-olah aswaja itu adalah orang yang gemar ke gereja gitu. Kan repot tuh kalau sudah seperti itu.
kemudian melukiskan cinta. Nah, ini dia. Itu benar. Dikatakan la yu'minu ahadukum. Benar, nggak salah itu. Hadisnya benar. Tidak beriman di antara kalian hatta yuhibba. Ya, sehingga kalian mencintai, apa dikatakan, hatta ahabba ilayya min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sebelum kalian mencintai aku lebih dari dirinya sendiri, dari anak-anaknya, dari seluruh manusia. Itu benar, nggak salah hadisnya. Yang salah itu pemahamannya, salah pemahaman. Karena menggunakan hadis ini kemudian untuk membuat sholawat seperti itu. Memangnya para sahabat kemudian setelah mendengar hadis itu mencintainya dengan cara-cara mereka gitu. Lalu mendirikan grup sufi dan sebagainya. Dari mana jalannya itu? Kalau melihat praktiknya para sahabat mencintai Nabi, jauh berbeda dengan praktiknya orang-orang sekarang yang mencintai Nabi. Kalau dahulu kala para sahabat Nabi itu adalah orang yang berjuang demi tegaknya syariat Islam, terpancangnya syariat Islam mulai zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Keempat sahabat utama Nabi ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggi tauhidnya, memperjuangkan tauhidnya, mengerahkan tenaga dan hartanya untuk kepentingan Islam. Kalau kita lihat seperti itu, demi tegaknya syariat Islam. Di saat dunia itu membutuhkan pencerahan, mereka melakukan pencerahan. Bukan berperang ya, yaitu jihadun dakwah, yaitu berjihad dengan berdakwah. Berjihad dengan berdakwah. Perang itu efek dari sebuah persoalan yang terjadi ketika itu. Bukan keharusan di zaman Nabi itu. Jadi perang itu adalah terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dakwah itu yang harus disampaikan, memperkenalkan tauhid, bukan memperkenalkan orang-orang yang menjauhkan dari tauhid. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Bukan dengan cinta berdendang, bikin dangdut, bikin tarian, sufi dan sebagainya. Bukan itu, nggak ada itu. Kalau memang dianggap itu adalah sebuah kebenaran agama, wow, sudah pasti orang dahulu kala lebih cinta dari kalian untuk membuat tarian sufi itu kalau memang ada di zaman Nabi itu. Enggak ada kan? Kita tidak pernah melihat sahabat kemudian menari-nari di depan Nabi. Bahkan ketika ada yang menari di depan Nabi, oleh Nabi dimarahi, oleh Umar dimarahi. Ini justru di abad sekarang ini menggunakan pembenaran legalisasi dengan menggunakan hadis yang diucapkan tidak pada tempatnya. Kan salah pada akhirnya. Kemudian lagi kegiatannya diadakan di dalam gereja. Sudah tahu di gereja itu ada salib dan sebagainya. Itu. Lalu bagaimana kalau itu dikatakan sebagai bentuk nasionalis NKRI? NKRI juga tahu kok batasan-batasan agama itu ada. Berarti tidak mengamalkan yaitu Undang-Undang Dasar ya, pasal 29 ayat 1 2 itu yang seharusnya diamalkan gitu ya. Yaitu sesuai dengan amalan. Kalau Islam ini amalan contohnya adalah amalan dari Nabi. Amalan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan tidak diungkapkan dengan kesalahan. Merangkai keindahan salawat dan sebagainya dengan seindah-indahnya sampai menjadi salah satu menjadi sesuatu yang utama, yang paling utama di dalam Islam, sehingga tidak dilakukan melainkan melakukan berbagai macam aksi salawat dengan berbagai konser menjadi sesuatu objek yang dianggap paling krusial dalam Islam dan dianggap mampu memasukkan surga
sehingga meninggalkan yang lain-lainnya adalah sebuah kesalahan besar. Kita tahu kecintaan, adakah manusia yang secinta Abu Bakar? Adakah manusia yang secinta Umar bin Khattab? Adakah manusia yang secinta Utsman bin Affan? Adakah manusia yang secinta Ali bin Abi Thalib? Adakah manusia yang secinta Abu Hurairah? Adakah manusia yang secinta Abu Dzar Al-Ghifari? Adakah manusia yang secinta Abu Darda? Adakah manusia yang cinta Abdurrahman bin Auf, yaitu Malik bin Anas dan Anas bin Malik, ya, bukan Malik bin Anas. Banyak lagi. Adakah yang secinta Ibnu Abbas gitu? Adakah yang secinta para sahabat, para mitra keislamannya kita? Lalu kemudian kalau iya ada, ya misalnya ya, tapi nggak ada itu. Kalau kita melihat sepanjang sejarah tidak ada. Karena apa? Di zaman itu oleh Nabi sudah dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Qarni di zamanku, itu zamannya Rasulullah, diputuskan sebaik-baik manusia. Jadi kalau zaman sekarang ini, yaitu tasbikuna aymanahum ala sahadatihim wa tasbikuna sahadatuhum ala aymanihim. Jadi sumpahnya mendahului kesaksiannya mendahului sumpahnya. Itu umat Islam sekarang ini. Beda dengan umat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jauh banget rasa kecintaannya orang sekarang. Walaupun dilukiskan dalam bentuk joget-jogetan, cubit-cubitan lewat solawat dan sebagainya, jelas adalah bagian dari sebuah kesalahan yang ditolerir sebagai kebenaran. Barangkali ini mudah-mudahan kita tidak terperosok ke dalam solawat-solawat yang mengundang maksiat. Jadi selawat kalau mengundang maksiat, karena tadi ada laki-laki, ada pria, ada wanita berkumpul di dalam selawat itu, kemudian joget-joget dan sebagainya. Ikut apalagi ada aswaja dangdut, ya, aswaja dangdut. Wah, aswajanya saja dangdut tuh. Musiknya dangdut. Nanti ada lagi itu bandara aswaja gitu. Toko aswaja, naik klub aswaja, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini enggak muncul gitu. Kalau muncul parah sudah. Barangkali ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.